Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, segala puji bagi Allah Jalla fi'ula yang masih melimpahkan nikmatnya untuk kita sehingga kita masih berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban salat subuh secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kajian syarah Bulughul Maram, kemudian salawat serta salam tak lupa selalu kita limpahkan kepada qudwatul hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa berada di atas sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, pada kali ini kita akan masuk pada bab baru, yaitu najasatul khamr. Dalam kitab Bulughul Maram kita telah masuk pada kitab najasatul khamr atau najisnya al-khamr, miras atau minuman keras. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khamri tuttakhadhu khallan qala la, akhrajahu Muslim. Dari sahabat yang mulia Anas bin Malik, semoga Allah meridhai beliau berkata, su'ila Rasulullah SAW, Nabi SAW pernah ditanya, anil khamri tuttakhadhu khallan, khamar atau miras yang dijadikan cuka. Apa jawaban Nabi? Qala la, tidak boleh. Nabi SAW. Hadis ini akhrajahu Muslim, keluarkan oleh Imam Muslim. غرض المؤلف رحمه الله تعالى من إراد هذا الحديث في هذا الباب بيان نجاسة الخمر. Muallif di sini yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menginginkan dari hadis ini, hadis Anas bin Malik tadi tentang pembuatan cuka dari khamar, fi hadzal babi bayanu najasatil khamr. Beliau memasukkan hadis ini pada hadis pertama di dalam pengharaman atau penjelasan tentang najisnya khamr. Wa man qablahu fa'ala dzalika Ibnu Daqiq wa Ibnu Abdul Hadi wa ila fal muhadditsuna yadhkurunahu fi kitabil ashribah. Hal yang sama dilakukan oleh Ibnu Daqiq, ulama-ulama sebelum beliau, kemudian Ibnu Abdul Hadi. Namun kata Syekh Shalih Fauzan di sini, fal muhadditsuna yadhkurunahu fi kitabil ashribah. Ahli hadis, para ahli hadis, pakar hadis memasukkan hadis ini tidak pada bab najisnya khamar, tapi bab minuman. Mengapa? Karena terjadi khilaf, khamar ini najis atau tidak. Kama fa'ala Muslim wa Tirmidzi, sebagaimana dilakukan oleh Imam Muslim dan Imam At-Tirmidzi. Wa kadza fa'ala Mujaddid Ibnu Taimiyah fil Muntaqa wa ghairuhum. Hal ini juga dilakukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Muntaqa dan ulama-ulama ahli hadis lainnya. Lakin awradahu al-musannif akhdan bi ra'yil jumhur kama sayati huwa anna al-khamra najasatun. Namun Ibnu Hajar Al-Asqalani di sini memasukkan hadis ini di dalam bab penajisan khamar, yaitu mengikuti jumhur ulama. Karena jumhur ulama mengatakan khamar ini atau miras ini najis. Namun nanti dijelaskan. Kama sayati, sebagaimana akan datang penjelasannya.
wa huwa anna al-khamra najasatun, bahwa khamr itu najis. Qad akhraja Muslim fil ashriba min tariq Sufyan ats-Tsauri an Yahya bin Ibad an Anas wa akhrajahu Tirmidzi fil buyu wa hadha haditsun hasanun sahihun. Ini dijelaskan tentang derajat hadis. Ya, hadis ini derajatnya hasan sahih. Hasan sahih. Hasan itu di bawah sahih ya. Makanya dikatakan hasan sahih. Fi syarh al-Fadhi, penjelasan tentang lafaz hadis. Su'ila anil khamri. Ya. Nabi SAW ditanya tentang khamr. Al-khamr ma asqaral aqlu min asirin au naqihi sawa'un kana min al-'inabi aw at-tamr aw ghairihima. Nabi SAW ditanya tentang khamr. Apa itu khamr, kata Syekh? Yaitu segala hal yang menghilangkan atau menghilangkan kesadaran, ya, memabukkan akal, kata beliau, ya, memabukkan akal dari semua jenis perasan. Asir itu perasan, ya, intisari atau perasan, baik itu dari anggur, ya, minal inab awit tamr, atau dari kurma, awirihima, atau yang lainnya. Kalau sekarang dibuat dari tetes tebu, dari jagung, bahkan dari beras, itu bisa dibuat khamr kalau sekarang. Ya, beda dengan zaman Nabi dulu. Yang dibuat adalah kurma dengan anggur. Qauluhu tuttakhadhu khallan. Ya, perkataan Rasulullah SAW, perkataan hadis tadi, ya, bagaimana kalau aku jadikan cuka? Wal muradu bi ittikhadhiha khallan huwa ilajuha hatta tasira khallan ba'da ma tashtaddu, ya, wa taqdhifun az-zabad. Maksudnya menjadikan cuka di sini adalah merubah khamar tadi, perasan anggur, perasan kurma yang dibiarkan, yaitu kalau dibiarkan 2-3 hari jadi khamar, 3 hari minimal, ya, itu jadi khamar. Kalau dibiarkan lagi khamar ini, ya, beberapa minggu, dia akan menjadi cuka dengan syarat tadi dimasukkan ke dalamnya ragi, ya, dijelaskan. Wa dzalika biwad'i syai'in fiha, yaitu dengan cara memasukkan sesuatu ke dalamnya, kal basal, bawang misalnya dimasukkan ke dalam khamar, dibiarkan selama beberapa minggu, dia jadi cuka, ya. Awil khubz, atau roti. Ya, roti itu kata Syekh kalau dicelupkan di dalam perasan anggur atau kurma, dibiarkan beberapa minggu, dia jadi cuka. Ya mungkin karena di roti itu ada raginya, ya. Awil khamira, atau ragi, ya. Awil hajar, atau batu malahan. Nawi dzalik, atau dengan cara-cara lain, au yankiluha min adh-dhilli ila asy-syams, au bil aks, atau memindahkan dari dalam rumah dijemur misalnya. Nah, itu. Jadi perasan anggur atau kurma itu kalau dijemur beberapa minggu atau beberapa, ya, dengan cukup waktu yang lama, dia akan berubah menjadi cuka. Au yakhlutuha bil khalli, atau memasukkan cuka lain yang sudah jadi, nanti dia akan mengikuti menjadi cuka, ya. Au ghairi dzalika min turuqi takhliliha, atau dengan cara-cara lain. Ya, kenapa dijelaskan demikian? Khamr itu haram, ya. Jadi kurma, orang Arab dulu biasa memeras kurma atau anggur, airnya itu diminum. Tapi kalau dibiarkan 3 hari 4 hari, dia jadi memabukkan. Nah, itu tidak boleh diminum lagi. Tapi kalau yang khamr tadi ini dibiarkan, ya, dengan sendirinya selama beberapa minggu, dia jadi cuka. Nah, cuka tadi sudah boleh dimakan lagi karena dia sudah berubah dari khamr menjadi cuka. Itu yang dimaksud di sini, ya. Akan tapi ada penjelasan bahwa, ya, khamr tadi tidak boleh dirubah untuk jadi cuka. Makanya Nabi mengatakan tadi, ya, la, tidak boleh. Apakah boleh kami menjadikan khamr tadi menjadi cuka? Nabi bilang tidak boleh. Artinya tidak boleh merubah jadi cuka. Tapi kalau dia berubah sendiri tidak apa-apa. Tapi kalau kita yang rubah, taruh ragi dan sebagainya, ini tidak boleh. Ini kata Nabi SAW. Al-wajh tsalits, taqaddama anna al-mu'allif saqa hadzal hadits fi bab an-najasat li bayani najasatil khamr. Ya. Muallif Ibnu Hajar al-Asqalani membawa hadis ini ke dalam pembahasan najisnya khamr. Wa hadhihi mas'alatun ikhtalafa al-ulama fiha ala qaulaini, dan ini merupakan pendapat yang terjadi khilaf, ya, perbedaan di antara para ulama.
Ya, saya mengatakan ada dua pendapat. Al-awwal, pendapat pertama, annal khamra najasatun bistidadiha wa iskaniha. Yang pertama, khamr itu najis kata Ustaz Fauzan. Ya, jumhur ulama mengatakan khamr itu najis. Ya, kenapa? Karena dia memabukkan. Ya, fa inna najasata hiyal qadarah. Karena najis itu adalah sesuatu yang kotor. وهي بشدتها صارت قذرة يجب اجتنابها فإذا أصابت البدن أو الثوب أو الإناء وجب غسله للنجاسة. Khamr itu ya, dia akan berubah menjadi sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang kotor, maka wajib untuk ditinggalkan. Kata muallif, apabila badan kita atau pakaian kita atau wadah kita terkena khamr, wajib ghusluhu, wajib untuk dicuci. Kenapa? Karena najis kata jumhur ulama. Fa idza asabat al-badanu aw ath-thawbu, wa hadha qaul jumhur al-fuqaha min al-Hanafiyah wal Malikiyah wal Syafi'iyah wal Hanabilah. Dan ini merupakan perkataan jumhur ulama, baik pendapat dari Imam Abu Hanifah, ya, dari Malikiyah, ulama-ulama Hanafiyah, ulama-ulama dari Malikiyah, Syafi'iyah maupun Hanabilah. Intinya jumhur ulama dari keempat mazhab mengatakan khamr itu najis. Apa maksudnya? Kalau antum ya, terkena bir anggur di tangan, maka najis. Ya, harus dicuci sampai hilang. Ya. Kalau antum sholat masih ada tadi itu anggur, ya meskipun sedikit, dan antum tahu, batalkan sholat, cuci, baru sholat lagi. Ya. Ini konsekuensi kalau kita mengatakan najis. Ya. Tidak boleh ibadah kalau masih ada najis. Bahkan ulama yang mengatakan alkohol itu najis. Ya. Orang pakai parfum ada alkoholnya. Bagi sebagian ulama mengatakan alkohol itu khamar, maka hukumnya najis. Maka tidak boleh pakai parfum yang ada alkoholnya. Bahkan ya, deodoran dan sebagainya. Nanti panjang pembahasannya. Ya, makanya terjadi khilaf di sini. Dan pendapat ini juga diikuti oleh madhab Zahiriyah. Ya, waqtara hadzal qaul Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan ini juga diikuti oleh pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Artinya Syekhul Islam 4 madhab tadi ditambah Zahiri 5. Kemudian Syekh Muhammad Amin An-Sinkiti, ya, wa Syekh Abdul Aziz bin Baz. Bahkan Syekh bin Baz juga mengatakan khamr itu najis. Ya. Tapi nanti ada lagi, meskipun khamr najis, ada juga yang masukkan alkohol itu khamr, ada yang tidak. Ya. Wathani, pendapat yang kedua, annal khamra tahirah. Pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa khamr itu suci. Wa nasabahu al-Qurtubi ila Rabi'ati bin Abdurrahman Asy-Syaikh Imam Malik al-Layth wal Muzani wa huwa qaulu Daud al-Zahiri wa jama'at al-fuqaha. Wa ikhtara hadha al-qaulu as-Sun'ani wa Syaukani wa Ahmad Syakir. Adapun ulama-ulama yang mengatakan bahwa khamr itu suci, tidak najis, di antaranya adalah Syekh Imam Malik, ya, kemudian Al-Layth, kemudian Imam Al-Muzani, muridnya Imam Syafi'i, kemudian ya Sun'ani, Imam Sun'ani, Imam Syaukani, kemudian Ahmad Syakir. Mereka mengatakan khamr itu tidak najis, suci. Ya. Istadallul jumhur ala najasatiha biqouli ta'ala. Adapun ulama-ulama mengatakan bahwa khamr itu najis, mereka berdalil dengan ya surat Al-Maidah ayat 90. Kalau Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, perjudian, wal ansab, menyembelih hewan untuk berhala, wal azlam, mengadu nasib dengan anak panah, rijsum min amali syaitan, ya, perbuatan keji, perbuatan kotor dan merupakan perbuatan syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka jauhilah ya, keempat tadi agar kalian beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang digunakan untuk mengatakan bahwa khamr itu najis, dari ulama yang mengatakan najis. Ya, apa wajh dilalanya? Rijsun di sini. Ya, rijsun di sini artinya keji.
Nanti dijelaskan. Wajhu dilalah, ya, sisi pendalilan. Yang pertama, anna Allah Ta'ala sammal khamr rajsan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah tadi menamakan khamar itu dengan rijsan, keji. War rijsu yaqa'u ala syai'i al-mustaqdar, an-najas, ya. Dan sesuatu yang keji itu terletak pada sesuatu yang kotor atau sesuatu yang najis. Wan najasu haramun, dan sesuatu yang najis itu hukumnya haram. Waqad samallahu ta'ala an-najasat minal maitah wad-dam wad-damil masfuh wala min khinzir rijzan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menamai, ya, bangkai daging babi dengan rijzan. Sehingga di sini, ya, ketika Allah menamai bangkai dan daging babi itu rijsun, kemudian khamar juga rijsun, berarti sama statusnya. Ini mereka yang berdalil bahwa khamar itu najis. Kemudian yang kedua, sisi pendalilnya bagi yang mengatakan najis, anna Allah Ta'ala qala fajtanibuhu wa hadha yufidu ijtinab al-khamri min kulli wajh fala yajuzu syurbuha wala bai'uha wala takhliluha wala al-mudawata biha la ghair dhalik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang khamar ini, fajtanibuhu, jauhilah dia. Dan ini mengandung faedah, kata Syekh, menjauhi khamar dari segala sisi. Ya, tidak boleh minum, tidak boleh menjual, dan tidak boleh merubahnya menjadi cuka. Ya, ini menjadi dalil bagi mereka yang mengatakan bahwa khamar itu najis. Ya, namun sekilas tidak ada dalil yang sharih di sini kalau antum lihat. Ya, karena rijsun di situ nanti terjadi khilaf antara ahlul lughah dengan fuqaha apa maknanya. Kama istadallu bi hadits Abi Tha'labah al-mutaqaddam fi hukmi awani ahli al-kitab. Wajud dilalah anna Rasulullah SAW amara Aba Tha'labah al-Khushani wa qawmahu bi husli awani ahli al-kitab allati yatbakhuna fiha al-khinzir wa yashrabuna fiha al-khamra. Ya, sebagaimana hadis minggu lalu yang kita bahas, ya, kata Syekh, tentang hukum wadah ahlul kitab. Ya. Di mana wajud dilalahnya? Di mana sisi pendalilannya? Rasul memerintahkan Abu Tha'labah dan kaumnya untuk mencuci wadah milik ahli kitab yang digunakan untuk memasak daging babi atau digunakan untuk minum khamar. Ya. Meskipun minggu lalu kita membahas bahwa yang roji tidak wajib mencucinya, ya, hanya bersifat mustahab, anjuran. Jadi dalil ini pun lemah. Ya. Kama fi riwayat Abi Daud, wa la yasta'miluha illa idza lam yajidu ghairaha. Ya, tidak boleh menggunakan kecuali tidak ada lagi, dan syaratnya harus dicuci. Ini segi pendalilan, ya, yang mengatakan tadi apa najis. Yang pertama apa tadi? Allah mengatakan rijsun, ya, keji, kotor. Yang kedua disuruh menjauhi dari segala sisi. Yang ketiga, dalam hadis yang minggu lalu disuruh mencuci wadah ahli kitab yang digunakan untuk minum khamar. Jadi tiga, ya, pendalilan ini digunakan oleh para ulama, jumhur ulama tadi, bahwa khamar itu najis. Ya, bir, whisky, kemudian wine, anggur, apalagi semua jenis-jenis minuman keras najis katanya. Apa maksudnya? Kalau terkena badan, ya najis, statusnya sama seperti kotoran. Apa yang harus dilakukan? Ya, kalau ada di tempat sholat harus dicuci. Kalau ada di tempat, ya, tempat-tempat lain harus dicuci. Kalau ada ketika sholat misalnya tidak sadar terkena, ya, qadarullah misalnya, ya, tidak sengaja terkena tadi khamar, terus tercium waktu sholat, sadar, maka harus batalkan sholat. Batalkan sholat, cuci, baru sholat ulang. Ini konsekuensi kalau najis. Ya. Kemudian ulama juga mengatakan nanti alkohol najis, maka tidak boleh gunakan alkohol untuk parfum misalnya. Nanti ada penjelasannya. Wastadallu qailuna bi taharatiha bima yali. Dan ulama yang mengatakan suci, dalilnya apa? Hadis Anas, annal khamra lamma hurrimat kharaja an-nasu wa araquha fil aswaq. Para ulama yang mengatakan khamar itu tidak najis, suci, di antara dalil yang digunakan adalah hadis Anas bin Malik, yang mana ketika datang pengharaman khamar, ya, khamar itu bertahap ya pengharamannya. Pertama
disuruh dulu, ya tinggalkan, karena khamr ini ada manfaat, ada mudaratnya, tapi mudaratnya lebih besar, ya. Kalau Ta'ala yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah, ya Muhammad, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakan, pada keduanya ada manfaat, ya, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Ya. Ini pertama. Jadi tidak disuruh, tidak dilarang dulu, tapi dikatakan hanya anjuran. Ya. Khamar itu boleh, ada manfaatnya, tapi keburukannya lebih banyak. Pertama. Kedua, dilarang, ya, tidak boleh minum khamar ketika lagi sholat. Ya. Tapi di luar sholat boleh minum. Ini tahap pengharaman, ya. Tahap pengharaman. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang beriman, ya, jangan kalian sholat dalam keadaan mabuk. Jangan minum kalau mau sholat, itu intinya. Ya, kalau mau sholat tidak boleh mabuk sampai kalian sadar apa yang kalian ucapkan. Artinya sampai tidak ada lagi pengaruh mabuk. Ya. Yang kedua, boleh minum tapi jangan waktu mau sholat. Tahap pengharaman. Kemudian yang ketiga, dilarang secara tegas. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya, wahai orang beriman, sungguhnya khamar, ya, wal maisir, judi, kemudian wal ansab, menyembelih untuk berhala, wal azlam, mengadu nasib dengan anak panah, semuanya adalah perbuatan keji, ya. Jauhilah agar kalian beruntung. Ini tegas, fajtanibu, perintahnya, tinggalkan. Jadi bertahap. Ketika datang larangan ini, apa yang dilakukan oleh sahabat, oleh orang-orang Madinah ketika itu, ya, dikatakan lamma hurrimat, ketika turun ayat yang terakhir tadi ini, kharajan nasu araquha fil aswaq. Ya, orang-orang Madinah itu membuang seluruh khamar-khamar mereka di jalan-jalan kota Madinah, ya. Wajud dilala, di mana sisi pendalilannya? Anna sahabata araqul khamra fi turuqatil Madinah, ya. Walam yanahum nabi an dhalik walau kanat najasa lanahahum an dhalik kama naha an takhalli fi turuqi, ya. Jadi sisi pendalilan orang mengatakan khamar itu suci, seandainya najis, kata Nabi, Nabi pasti melarang orang-orang Madinah itu membuang khamar tadi di jalan. Kenapa? Karena jalannya jadi najis. Ya, orang mau pergi sholat, mau pergi di mana, injak itu khamar, najis jadi. Bahkan tidak mungkin, ya bukan tidak mungkin dibawa ke masjid khamar tadi, yang ada di sandalnya atau di kakinya. Ya, Nabi tidak melarang. Ini mereka yang mengatakan suci. Tapi nanti dibantah lagi dalil ini oleh ulama yang lain. Ya. Kemudian sisi pendalilan yang kedua, wa annal asla fil asya' tahara. Hukum segala sesuatu asalnya adalah suci. Ya, termasuk khamar. Hatta takumad dalil an-najasa. Sampai ada dalil sharih yang tegas yang mengatakan najis. Tapi tidak ada, ya. Tidak ada. Walam yara fil adillati allati saqaha al-qa'iluna bin najasa ma yujib al-intiqal an hadzal asl. Ya. Karena tidak ada dalil yang jelas yang membahas bahwa khamr itu haram, tidak, atau najis. Tidak ada. Tapi semuanya hanya mengira-ngira atau berijtihad para ulama. Rijsun dibawa ke najis, ya. Padahal rijsun itu apa tadi ketika dibahas? Apa tadi? Yang pertama apa? Judi. Berarti judi juga najis, ya. Logikanya seperti itu. Terus apa lagi? Menyembelih hewan untuk berhala, najis juga. Kemudian anak panah, ya, berarti najis juga. Nanti repot nanti pembahasannya. Ya, sehingga di sini yang menolak rijsun di situ tidak tidak jelas mengatakan bahwa najis. Ya. Nah ini. Wa ajabu anna al-ayat al-karimata bi annahu la dilalata fiha 'ala al-murad. Ya. Bahkan firman Allah tadi yang terakhir tadi yang mengatakan rijsun itu tidak jelas, ya. Tidak menjelaskan bahwa rijsun itu najis, ya. Li'anna rijsa 'inda ahli al-lughah huwa al-qadar ini. Karena di dalam ahlul lughah, ya, rijsun di situ bukan najis, tapi al-qadar, sesuatu yang kotor, yang hina, ya. Wala yalzamu min dzalika an-najasa, dan tidak melazimkan, ya, sesuatu yang kotor itu najis, ya.
Sesuatu yang kotor tidak berarti najis. Sampah misalnya, ya, sampah. Apakah najis? Belum tentu. Dilihat dulu. Ya. Lumpur, kita katakan kotor, tapi tidak najis. Ya. Wa kadzal amru bijinabi la yalzam minhu najasa. Dan perintah menjauhkan tadi digunakan oleh para ulama yang mengatakan najis, ya, wujudilahnya karena disuruh jauhi. Padahal tidak semua yang disuruh jauhi itu najis. Ya, contohnya apa? Apa yang disuruh jauhi tapi tidak najis? Apa contohnya? Zina, jauh zina. Ya, zina misalnya, ya. Zina contohnya. Ya, atau al-mukhadzirat, narkotika misalnya. Obat-obatan terlarang. Apakah najis? Tidak najis. Tapi haram. Sesuatu yang disuruh untuk dijauhi tidak melazimkan najis. Ini kata para ulama mengatakan suci. Nah, ini dijawab lagi, nanti melihat. Wa ajabal qailuna bi najasatiha bi anna iraqatal khamri fil aswaq ya la yanhadu dalil ala taharah. Ulama yang mengatakan khamr itu najis, ya, mereka menjawab lagi. Membuang khamr di jalan, ya, tidak menjadikan atau menjadi dalil bahwa khamr itu suci. Ya, li'annahu lam yakun lis-sahaba majari tahta al-ardi litasrifil fadalat wa ikhrajuha kharij al-madinah fiha ba'd al-haraj wa li'anna al-khamra allati uriqat laysat min kathrati bi makani hatta ta'umma jami' at-turuki. Ya. Ulama mengatakan bahwa khamr itu najis, ya, membantah dalil dari ulama mengatakan suci tadi. Membuang khamr di jalan bukan berarti suci. Ya, tapi jalannya itu luas kata ulama, ya, sehingga tidak semua jalan itu kena khamr tadi. Bisa saja jalan di tempat yang tidak ada khamrnya. Nah, ini kata para ulama, ya. Nah, ini kemudian dikatakan fa naqulu wa idza wata'uha fa inna rijlahu aw na'lahu yatatahharu ma ba'dahu min al-ardi. Ya. Bahkan kalau seorang menginjak khamr tadi, ya, menjadi suci dengan tanah yang diinjak berikutnya. Sudah kita poinnya. Kalau orang Pak Eko masih ingat Pak Eko? Kalau dari rumah, ya, kalau dulu kan orang sholat dengan sendalnya, atau masuk ke masjid dengan kaki-kaki mereka tanpa buka sendal. Walaupun dia injak kotoran di sana, misalnya di SDI, tapi ketika dia injak tanah tadi sampai ke masjid, maka kaki tadi sudah menjadi suci dengan tanah yang diinjak sebelumnya. Ini maksudnya. Artinya membuang khamr di jalan tadi, kenapa tidak dilarang oleh Nabi? Karena orang lewat tadi dia akan injak lagi tanah yang kering sehingga menjadi suci. Ya, jadi tetap khamr itu najis kata mereka. Wallahu taala alam, di sini khilafnya kuat. Ya, tapi kalau saya pribadi, ya, saya lebih condong kepada pendapat Imam Syaukani Wasan'ani bahwa khamr itu suci zatnya meskipun diharamkan untuk diminum. Allah taala. Ini khilafnya kuat. Kemudian yang keempat, ya, al-hadits dalilu ala annahu la yajuzu at-takhalli al-khamri. Ya. Hadis ini menjadi dalil pelarangan membuat cuka, ya, membuat cuka dari khamr. Intinya penjelasan di sini bahwa cuka itu kalau dirubah, ya, zaman dahulu cuka itu dibuat dari khamr. Jadi perasan kurma, perasan anggur disimpan lama-lama, dicampur lagi jadi cuka. Nah, itu tidak boleh kata Nabi. Tapi cuka yang ada di zaman kita sekarang beda prosesnya. Tidak dibuat dari khamr. Tetesan tebu terus diproses kimia menjadi cuka. Ya, jadi tidak apa-apa. Beda dengan cuka zaman dulu, ya. Maka boleh digunakan. Khamr masyarakat muslimin adalah segala sesuatu, ya, yang dibuat dari sari kurma, anggur, gandum dan lainnya, ya. Meskipun terjadi khilaf, sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan, sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan khamr itu yang terbuat dari anggur saja, yang terbuat dari kurma saja, ya. Selain itu kata mereka bukan khamr. Artinya kalau ada orang di Indonesia bikin minuman keras dari jagung, berarti walaupun bukan khamr. Sebagian ulama Syafi'iyah. Meskipun banyak juga dari ulama Syafi'iyah yang sama pendapatnya dengan ulama-ulama Hanabilah, Malikiyah dan sebagainya, bahwa khamr itu bukan hanya terbuat dari anggur dan kurma saja. Ya. Kullu muskirin khamrun, ya, wa kullu khamrin haramun.
setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram. Ya. Kemudian dalil dari Ummul Mukminin Aisyah, kullu syarabin asqara fa huwa haram. Setiap yang memabukkan haram hukumnya. Ya. Wal khamru ma khamara al aqla. Dan yang dinamakan khamr adalah sesuatu yang menghilangkan kesadaran. Ya. Oleh karena itu kata Syekh, ya, yang juga termasuk khamr adalah narkotika, ganja, heroin, morfin, ekstasi dan sebagainya. Ini mereka memasukkan ke dalam khamr. Ya. Nah ini, antum lihat, bagi ulama yang mengatakan khamr itu haram, ya, berarti narkotika, ganja, heroin najis. Artinya antum tidak boleh pegang ganja. Kalau pegang ganja harus cuci lagi. Ini konsekuensi yang mengatakan khamr itu najis. Ya. Kemudian terjadi khilaf, ya, tentang alkohol, ya, apakah dia termasuk khamr atau tidak, ya. Ada 3 istilah yang digunakan untuk menjelaskan alkohol. Yang pertama, ini saya ambil dari website yang menjelaskan tentang alkohol, ya. Ya, alkohol itu secara kimia adalah gugus. Kalau ada Pak Lutfi dia yang tahu, ya. Gugus alkohol itu banyak jenisnya. Jadi alkohol itu nama gugus. Ada nanti yang namanya metanol, etanol, pentanol, ya, butanol dan sebagainya. Gugus. Ya. Kedua, alkohol disebutkan untuk etanol, yang biasa digunakan untuk parfum, deodoran, kosmetik dan lain sebagainya. Yang ketiga, alkohol yang digunakan untuk minuman keras. Nah, kenapa saya bagi menjadi 3 di sini? Untuk menjelaskan bahwa alkohol yang ada di kosmetik, yang ada di deodoran yang kita pakai itu tidak sama dengan alkohol yang digunakan untuk minum, ya. Meskipun, ya, zatnya nanti sama, ya. Sebagian kata para ulama, air itu suci, tapi kalau air itu sudah bergabung dengan sesuatu yang najis, air menjadi najis. Sama alkohol. Alkohol kalau digunakan untuk kosmetik halal, suci. Tapi kalau digunakan untuk khamr dia menjadi haram, ya. Atau sebagian ulama mengatakan najis, boleh, ya. Karena kita membedakan antara alkohol yang digunakan untuk minum dengan alkohol yang digunakan untuk parfum, ya. Makanya, ya, sebagian ulama-ulama Madinah itu membolehkan kita menggunakan parfum dengan alkohol. Karena mereka berdalil bahwa alkohol tidak najis. Tapi ulama-ulama yang mengatakan alkohol najis, tidak boleh antum pakai parfum yang ada alkoholnya, karena najis. Ya. Allah Taala alam, yang kuat di sini adalah alkohol tidak najis. Ya. Ya. Terus bagaimana kalau ada yang berobat dengan peci misalnya, air kepala? Dia misalnya luka, terus dia siram peci atau air kepala, ini ada, ya. Air kepala itu digunakan untuk disinfektan atau untuk mengeringkan luka. Bagaimana hukumnya? Haram, ya. Tidak boleh. Meskipun kita meyakini dia tadi obat penyembuh, ya, tetap tidak boleh. Apalagi yang mengatakan najis. Kenapa? Karena peci ini bukan alkohol lagi, tapi dia minuman keras, ya. Salah satu dalilnya yaitu Nabi SAW pernah ditanya, ya, apakah boleh kami berobat dengan khamr, ya, berobat dengan sesuatu yang memabukkan? Maka Rasul menjawab, innahu laysa biddawa walakinnahu da'un. Sesungguhnya khamr itu bukan obat, kata Nabi, tapi dia adalah racun, penyakit. Ini dalil bahwa tidak boleh seorang menggunakan khamr sebagai obat, ya. Meskipun tadi untuk luka, ya, tidak boleh. Kecuali alkohol yang di apotek itu boleh, ya. Tapi peci tidak boleh. Karena saya mendapati ada teman-teman yang mengobati luka bakarnya dengan peci atau air kepala. Nah, ini tidak boleh, ya. Kemudian larangan meminumnya walaupun sedikit. Nah, ini, ya. Ma asqara katsiruhu fa qaliluhu haram, ya. Karena Nabi mengatakan tadi sesuatu yang membukan khamr, berarti kalau minum sedikit tidak boleh, ya. Tapi alhamdulillah, ya, jauh-jauh hari Nabi sudah tahu ini akan ada yang otak-otaknya seperti ini. Makanya langsung Nabi sebutkan ma asqara katsiruhu fa qaliluhu haram.
Ya, kan sekarang banyak gitu ya yang dipelintir-pelintir ayat dalil. Alhamdulillah Nabi sudah sadar dari dulu. Ayat disebutkan sesuatu yang banyak mabukkan, sedikitnya juga tidak boleh. Ya, meskipun 1 sendok anggur kolesom itu, oh ini jamu, tetap tidak boleh. Ya, karena itu jamu. Anggur kolesom itu jamu. Kalau minum 1 botol mabuk, 1 gelas mabuk, tapi 1 sendok tidak mabuk, berarti 1 sendok boleh. Nabi bilang tidak boleh. Meskipun 1 sendok tetap tidak boleh. Ya. Maka al-khamr di sini ma'asyiral muslimin, kata para ulama, ya, ummul khaba'ith. Al-khamr ummul khaba'ith. Ya, faman syaribaha fi dunya lam yashrabha fil akhirah. Ya. Al-khamr ini, ya, minuman keras ini adalah ummul khaba'ith. Induknya kesesatan atau induknya keburukan, kejelekan. Ya, barang siapa minum di dunia, dia tidak akan minum di akhirat, kata Nabi. Ya. Terus ada yang bilang, saya tidak tidak minum alkohol di akhirat, kan masih ada yang lain. Nah, makna hadis tidak seperti ini. Tidak minum di dunia, yang minum di dunia tidak minum di akhirat, bukan berarti antum di akhirat antum bisa minum yang lain. Maksudnya antum tidak masuk surga. Gitu. Karena nanti ada yang bilang ya, man syariba fid dunya lam yashrab fil akhirah. Barang siapa minum di dunia, dia tidak akan minum khamr di akhirat. Terus dia minum saja di dunia. Tidak apa-apa saya tidak minum di akhirat, masih ada yang lain. Ya. Padahal tidak begitu mana hadis. Tidak masuk surga maksudnya, ya, masuk neraka. Ya. Kemudian faedah lain dari ini saya sampaikan hadis penting tentang khamr. Ya, Nabi SAW bersabda, la'anallahu al-khamra wa syaribaha wa saqiyaha wa ba'iyaha wa mubta'aha wa 'asiraha wa mu'tasiraha wa hamilaha wal mahmulata ilaih. Ya, hadis ini keluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud dan Imam Ibnu Majah. Allah melaknat khamr, orang yang minum dilaknat, orang yang menuangkan dilaknat, yang menjual dilaknat, pembelinya dilaknat, yang membuatnya dilaknat, orang yang mengambil untung dari situ dilaknat, ya, atau orang yang mengantar, atau orang yang minta diantar. Ya. Antum disuruh, ada orang mabuk minta tolong. Tolong dulu beli saya minuman, haram hukumnya, dilaknat antum. Ya. Atau antum dititipi, ya. Tolong dulu bawa pulang ke rumah bir kolesom, dilaknat antum. Artinya semuanya dilaknat. Ya, kenapa? Ini yang namanya saddu dzari'ah. Menutup seluruh pintu celah kemaksiatan. Artinya kalau sudah semua dilaknat, tidak ada yang mau berurusan dengan khamr, ya. Kemudian ya, penjelasan tentang khamr ini, saya minta sedikit waktu ya. Ada sebuah kisah tentang saddu dzari'ah. Karena kita sudah singgung saddu dzari'ah di sini, ummul khaba'ith, ya. Bahwa khamr ini adalah induknya keburukan. Ya. Utsman bin Affan pernah bercerita tentang kisah seorang abid, seorang ahli ibadah di zamannya. Ya. Ada seorang ahli ibadah, dia dicintai atau disukai oleh seorang pelacur. Ini hadisnya atau atharnya sahih dari Utsman bin Affan. Jadi pelacur ini suka sama orang yang rajin sholat. Mungkin tampan orangnya, dia suka. Dan pelacur ini cantik sekali. Dia suka sekali. Akhirnya dia perintahkan salah satu budaknya atau pembantunya tadi untuk mengundang si abid ini, orang ahli ibadahnya. Antum perhatikan di sini abid katanya, bukan alim. Di sini ada faedah lain. Jadi abid ini diundang oleh pembantunya tadi. Ya, Pak, majikan saya mengundang Anda untuk makan siang. Akhirnya datanglah abid tadi ke rumah si pelacur. Ketika abid tadi, orang ahli ibadah tadi masuk dalam rumah, ditutup langsung pintu rumah. Pelacur yang cantik tadi langsung, ya, menampakkan bagian menarik dari tubuhnya sehingga tertarik. Dan dia memegang anak bayi di sampingnya dan khamr di tangan satunya. Kamu hanya punya 3 pilihan, kata abid tadi. Imma berzina dengan saya karena saya suka sama kamu. Yang kedua, kamu bunuh bayi ini, atau minum khamr. Kamu hanya punya 3 pilihan. Minum khamr dengan saya. Ya, abid tadi karena itu tadi, abid, bukan orang berilmu. Akhirnya dia bilang, saya tidak mau membunuh, tidak mau juga berzina. Ya, lebih baik saya minum. Minumlah dia dengan wanita tadi. Akhirnya hilang akalnya, ya, asyik dia, sudah berzina, hilang akalnya, berzina dia dengan wanita tadi.
Ya. Keasikan zina mungkin bayinya ribut, nangis, dibunuh bayinya. Akhirnya gara-gara khamar dia lakukan seluruh dosa. Ini namanya ummul khaba'ith. Ya. Ummul khaba'ith. Induknya kemaksiatan, induknya keburukan. Ya. Makanya di sini dikatakan abid, tidak dikatakan alim. Kalau alim tadi dia tahu semuanya tidak baik. Khamar juga bahaya ini. Kalau saya minum, wah saya bisa bunuh semua. Saya bisa berzina juga. Makanya di sini dikatakan abid. Oleh karena itu masyarakat muslimin penting untuk menuntut ilmu agama. Karena banyak sekali cerita-cerita buruk tentang abid. Ya. Orang ahli ibadah. Adapun alim justru pujian yang ada. Ya. Fadlul alim 'alal abid ka fadlil qamari lailatul badri 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan orang berilmu dengan ahli ibadah itu seperti bulan purnama terhadap bintang-bintang di sekitarnya. Dia satu tapi terang menerangi yang lain. Ya. Ini sekilas yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang bertanya satu saja. Kalau tidak ada kita tutup. Paham ya? Sholat tidak diterima 40 hari minum khamar itu gimana? Betul. Ya, saya lupa sampaikan sholatnya ya. Hadisnya ya. Man syaribal khamra lam tuqbalu salatuhu 40 yawman. Ya. Faman mata wa hiya fi batnihi ya. Mata mitatan jahiliyah. Nabi mengatakan, barang siapa minum khamar tidak diterima salatnya selama 40 hari. Barang siapa yang mati dan di perutnya masih ada khamar, dia mati dalam keadaan jahiliyah, kata Nabi SAW. Antum tanya maksudnya? Ya. Orang yang minum khamar tidak diterima salatnya 40 hari. Hadisnya jelas, zahir hadis. Kalau perutnya masih ada khamar, dia mati, ya, maka mati dalam keadaan jahiliyah. Ini kata Nabi SAW. Apakah ini maksud mati kafir? Tidak demikian, ya. Ya, mati dalam keadaan fasik. Ya, bukan mati kafir. Ya. Allah taala alam. Zahir hadis mengatakan tidak diterima 40 hari. Perincian seperti apa? Allah taala alam. Ya. Zahir hadis minum tidak diterima 40 hari. Ya. Paham ini? Sudah? Ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.